Ya, baik. Eh, Malam ini menguraikan sesuatu yang mendalam. Dan ini adalah juga tentu bagian dari pelatihan. Meskipun ya untuk sebagian orang merasa belum siap, merasa belum mampu, dan lebih dari itu mungkin merasa belum menginginkan. Ya, ini adalah ajaran Sang Buddha, yaitu dalam beragama Buddha itu bagaimana eh, berbuat baik dengan perdana, apakah itu sudah menjalankan ajaran Sang Buddha? Ya, sudah. Tetapi berbuat baik dengan perdana, dengan mengerti sebagai yang sudah menjalankan ajaran Sang Buddha, itu masih berisiko tinggi. Oleh karena melalui melulu perdana tidak bisa akhir derita secara total tanpa perlu kembali menderita lagi. Itu bisa dicapai. Termasuk menjalankan sila. Apakah itu sudah disebut menjalankan ajaran Sang Buddha? Sudah. Tetapi melulu menjalankan sila juga tidak mengantar pada akhir derita secara total. Mengembangkan bawana, yaitu dengan mengangkat nilai-nilai luhur yang bersifat duniawi, baik yang mengantar ke jana maupun yang tidak sampai mengantar ke jana. Oleh karena beberapa objek meditasi tidak sampai ke tingkatan jana. Ya, baik yang tidak mengantar ke tingkatan jana maupun yang mengantar ke tingkatan jana dengan alat berupa nilai luhur duniawi. Ini juga tidak mengantar ke akhir derita secara total tanpa perlu kembali menderita lagi. Bagaimanapun, ya, tiga hal awal yang disebutkan tadi bukannya tidak perlu bagi seseorang. Tetap perlu. Oleh karena samsara itu sengsara. Sebelum akhir derita secara total dapat direalisasi, dapat dicapai, dapat dipijak, samsara ini harus terus dilalui lingkar perjalanan kehidupan ini. Dan melalui ini, jika tidak disertakan juga hal-hal baik, tiga hal tadi, yaitu dana, sila, bhavana, sebagaimana yang tadi disebut, akan melalui samsara ini dengan kesengsaraan, dengan derita, dengan ya segala macam keterhimpitan. Ini adalah tahapan-tahapan dalam seseorang menjalankan ajaran Sang Buddha. Dan sekali lagi di sini satu sama lain tidak saling menunjuk, saling mencela, atau menjadi rendah diri. Jadi kalau misalnya ada sebagian lain baru bisa menjalankan,
baru senang dengan menjalankan tingkatan kebajikan tertentu, yaitu adalah sudah optimal dia. Dan itu lebih baik. Ya barangkali dengan dicela begitu, ya tanggapannya agama Buddha susah, ya cari yang instan saja. Ya, cukup dengan bungkuk-bungkuk masuk surga. Bahagia bersama dengan Dewa Agung selamanya. Tidak menderita lagi. Menjadi putus asa. Ya, dalam hal ini tentu menganjurkan, memberi semangat, mendorong, bukan hal yang jelek. Tetap sebagai hal yang baik. Hanya jangan sampai ya mencela. Lebih dari itu, diri ini, pihak si pencela itu, sudah sejauh apa mengerti tugas diri, apa hal yang lebih tinggi yang mesti diri capai. Dan ia juga menjadi subjek untuk dicela pihak-pihak yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Apalagi dengan kelengahan. Apalagi dengan tindakan-tindakan berupa mencela, mencemooh, atau merendahkan pihak lain, itu adalah keteledoran, kelengahan, bukan mengarah ke kemajuan batin, kemajuan diri. Di sisi lain, pihak yang masih berada di tingkatan yang merasa perlu dipacu lebih banyak, mengingat kanan kiri tampak lebih tinggi, tampak lebih luhur, tampak lebih kokoh, mantap dalam nilai-nilai kebajikan, kebaikan. Berpikir dalam diri bahwa tidak ada pilihan kedua selain terus maju. Oleh karena dengan kemudian menjadi putus asa, ini tidak menyelesaikan masalah. Dengan berhenti tidak menyelesaikan masalah, meskipun maju juga bermasalah, masalah besar. Oleh karena harus berhantaman, harus bertentangan, harus berperang dengan namanya mara ini. Di sisi yang lain, ya takluk pada mara, ya dengan dibuai oleh mara, itu juga ada konsekuensi, ada dampaknya sendiri, yaitu apa? Tidak akan pernah lepas dari ke-11 jenis derita. Jati pituka, jera pituka, meranam pitukang, soka peridewa tuka domana supayasa. Apiyehi sampayoko tuko, piyehi sampayoko tuko yang picang lalapati. Nah, ini adalah bagaimana kita umat Buddha itu bervariasi, majemuk. Masing-masing punya pengharapan baik kepada yang lain. Kalaupun ya melihat hal-hal yang tidak patut yang orang lain, pihak lain lakukan, ya tidak mudah untuk kemudian memberikan satu semacam punya penyimpulan. Orang itu buruk secara total. Oleh karena yang namanya makhluk hidup ini, sejauh kebijaksanaan belum kokoh, kukuh, kuat dalam batin,
masih memungkinkan untuk melakukan hal buruk, hal keliru, termasuk diri sendiri. Ya, tidak sedikit juga mereka yang dulu sedemikian bersemangat, sedemikian tampak punya keyakinan yang teguh, sampai menuding sana sini kanan kiri, mengapa tidak berlatih dharma, karena tidak mendengar dharma, mengapa ini itu dan sebagainya. Belakangan waktu justru dirinya sendiri itu yang ya harus dituding oleh pihak lain, karena ternyata juga melakukan hal yang tidak semestinya selaku orang yang punya pengetahuan tentang jalan yang lurus, ya, yang mengarah pada akhir cerita. Terlebih lagi ya adalah sosok yang dulu pernah tuding sana tuding sini. Begitu. Jadi kita dalam berlatih itu cukup dengan punya pengharapan baik. Pengharapan baik kepada pihak lain, dan juga utamanya pengharapan baik pada diri sendiri. Ya, sebelum saya melanjutkan ke topik bahasan tentang Dhammanupassana, kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Ya, diberikan kesempatan bertanya dulu oleh karena supaya yang ditanya masih ada sambungannya dengan topik bahasan. Nanti kalau sudah sampaikan topik baru, nah pertanyaannya masih yang lama-lama nanti tumpang tindih. Ya, bagaimanapun juga bukan berarti tidak boleh bertanya tentang topik-topik yang sebelum-sebelumnya. Wandami Bante. Ya, saya mau sebenarnya lebih kepada meminta penegasan kembali. Ya, dari uraian yang Bante sampaikan kemarin-kemarin, ya membuat ya semuanya jadi lebih jelas dan sesuai dengan satu sama yang lainnya begitu Bante. Maksudnya ya dalam praktik ada yang menggunakan referensi-referensi tertentu tetapi memandangnya dengan yang tidak sepatutnya begitu Bante. Seperti misalkan ya di dalam beberapa praktik saya menemukan ada yang menggunakan referensi Bahaya Sutta yang Dita Metang Bawisati dan seterusnya ya sebagai ya melihat, hanya sekedar melihat dan menjadi kesimpulannya tidak berpikir begitu. Tapi ternyata ketika kita melihat lagi ya di Dita Metang Bawisati ya kalau misalkan dikaji secara arti harfiahnya di dalam apa yang dilihat akan sebatas apa yang dilihat tersebut, berarti ya melihat itu sebagaimana yang sepatutnya begitu ya Tabuta Nyanda Dasana. Jadi ya melihat itu sebagai yang anatta begitu Bante. Justru dengan begitu bukan menjadi sesuatu yang pasif, justru lebih kepada aktif dan justru ketika kita bisa melihat sebatas, ketika kita melihat sebatas, melihat dalam arti
apa yang dilihat tidak dilihat sebagai yang dikonsepkan, yang maksudnya yang bukan sebagaimana sabawanya, itu bisa menjadi yang sebaliknya begitu. Itu yang saya tangkap dari yang Bante sampaikan sebelumnya, dan ya sekiranya ada yang perlu diluruskan lagi ya. Ya, Dharma Sang Buddha itu hanya satu, yaitu apa? Keterbebasan. Eka rasang, wimuti rasang. Nah, keterbebasan, terbebas dari apa? Terbebas dari derita. Dan satu sama lain saling ada keterkaitannya, Dharma Sang Buddha itu. Tidak saling bertentangan. Tidak saling seperti apa ya, garis yang namanya garis sejajar itu apa namanya itu? Simetris. Garis simetris itu pernah ketemu tidak? Tidak pernah ketemu. Jadi antara satu ajaran yang Sang Buddha telah sampaikan dengan ajaran yang lain itu tidak seperti garis lurus yang satu sama lain tidak saling bisa ketemu. Jika demikian, ada 2, 3, 10, tidak usah ada banyak, ada 2 saja. Ini bukan dharma yang baik. Ini bukan menuju ke pencapaian yang baik. Mengapa? Pencapaian itu ada berapa? 1, tidak mendua. Kalau pencapaian itu lebih dari 1, apa dampaknya kemudian? Muncul perbandingan, ini lebih buruk atau lebih baik? Dan setelah muncul perbandingan ini lebih buruk atau lebih baik, ada enggak kemudian menyenangi, membenci? Antara 2 itu. Namanya apa? Pertimbangan itu. Nah ini, dengan masih ada kemungkinan muncul menyenangi, membenci ini, derita belum selesai. Dan jika yang disampaikan itu, ajaran-ajaran itu, ternyata adalah mendua, 3, 10, tidak usah banyak, hanya 2 saja, menunjukkan bahwa ciri ajaran itu adalah ajaran yang tidak tuntas. Salah satunya keliru, atau dua-duanya keliru. Yang diajarkan itu. Oleh karena kalau dua-duanya benar tidak mungkin. Tidak mungkin. Salah satunya keliru atau kedua-duanya keliru. Nah di sini dite ditang pejanati. Betul? Apa? Dite tidak matang babi seti. Ya. Artinya ya melihat sebatas melihat, mendengar sebatas mendengar. Nah di sana ada pelatihan di dalam, yaitu sebatas apa? Onggokan yang tidak indah, yang cacat, yang tidak kekal, yang tidak ada diri, baik yang melihat maupun yang dilihat. Sehingga tidak ada perlunya, tidak ada timpalnya, dan tidak ada logikanya untuk menyenangi atau membenci. Dan terbebas dari menyenangi dan membenci itulah dikatakan melihat sebatas melihat. Tetapi bagaimana dengan sebatas
melihat sebatas melihat ini kotoran batin bisa hancur itu ada alatnya untuk dipakai. Bukan seperti batu. Ya, terbentur sekedar terbentur. Dibentur sekedar dibentur. Diberi bunga sekedar diberi bunga. Ya tidak menyenangi, tidak membenci. Ya bagaimana mau menyenangi, mau membenci? Tidak ada pemikiran dalam batu. Dan mungkin tidak yang namanya punya perasaan ini, seseorang ya tidak disertai dengan pengetahuan, kemudian bisa menjadi seimbang yang namanya UPK. Artinya melihat sebatas melihat. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan sesuatu yang esensial dalam yang namanya hidup. Yaitu misalnya ya terancam hidupnya, diancam oleh seseorang atau oleh alam. Apakah bisa mengetahui sebatas mengetahui? Ya. Walaupun ya jika itu dipraktikkan tanpa menggunakan nilai luhur apapun, kemudian bisa ya punya semacam keberadaan saat melihat, ya sekedar melihat tanpa menyertakan membenci dan menyenangi. Apakah ini bukan praktik yang mengarah ke terbebas dari derita? Ya, tetapi ini sangat-sangat labil, sangat tidak tentu. Di sini peran penting dharma yang diajarkan Sang Buddha itu adalah sebagai alat yang ampuh. Sebagai alat yang ampuh. Ya, kalau tidak begitu tidak perlu ada dharma yang disampaikan. Ya, begitu. Sudah menjawab? Ya. Sudah menegaskan? Silahkan yang lain kalau ada. Ya, ada yang bertanya, saya jadi ingat pertanyaan saya. Siapa yang punya niatan untuk menjawab, angkat tangan. Dan ini berhadiah. Hadiahnya tahu enggak apa? Tuh, satu butir minyak ikan. Berharga sekali ya. Ya, ayo jawab. Pertanyaannya masih ingat? Ya, pada yang lalu, disampaikan tentang bagaimana seseorang berpraktik mendengarai keberlangsungan pikiran atau pemikiran disertai keburukan atau kebaikan. Kalau keburukan apa jenisnya? Kalau kebaikan apa jenisnya? Ini adalah
menengarai atau memantau atau mencermati pikiran yang berlangsung. Kemudian di objek cita atau pikiran, ya sebagaimana yang kemarin diuraikan, nah ternyata juga mengangkat pikiran atau pemikir ini sebagai objek, yaitu melihat pikiran itu. Apa beda keduanya? Ya, saya tunggu 5 menit. Mestinya bisa jawab. Begini, nanti buang waktu. Dalam memantau, mencermati pemikiran yang muncul, sebagaimana yang sekian hari yang lampau itu sampaikan, ya, sebatas bagaimana agar seseorang bisa belajar menengarai hal apa yang merugikan, hal apa yang mendatangkan manfaat, dan sekaligus bisa terhindar dari penderitaan, mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dengan cara apapun. Yaitu misalnya muncul keburukan dalam pemikiran, ya ditengarai, oh sedang berpikir yang disertai dengan keiri hatian. Kemudian berpikir, saya iri hati sama dia yang sedang berhasil. Orang yang berhasil di dunia ini apakah hanya dia? Ternyata ada banyak orang lain yang berhasil. Mereka-mereka yang tidak aku kenal, mereka-mereka yang ada di kejauhan sana. Bahkan keberhasilannya itu mungkin 2 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat dibandingkan dia. Jika saya harus iri hati pada orang itu, semestinya aku juga iri hati pada yang lain, yang meskipun aku tidak lihat itu lebih patut untuk saya itu mengiri. Kemudian di dunia ini tidak akan padamkah, akan tidak pernah muncul lagi kah setelah saat ini mereka-mereka yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberhasilan? Tidak ada. Selalu ada saja orang yang mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Jika demikian, sekian banyak orang yang berhasil dan tidak pernah berhenti untuk tidak berhasil, kalau tidak satu yang lainnya, terus saya bergumul dengan mengiri. Satu kehidupan untuk dipakai mengiri tidak cukup. Tidak cukup. Saya harus lahir lagi supaya bisa memunculkan keiri hatian lagi kepada mereka, karena masih ada. Selesai tidak? Pekerjaan yang tidak selesai. Terlebih dari itu, dampak dari keiri hatian pada batin setelah muncul di batin ini
rasa panas atau rasa sejuk, tegang atau kendor. Bagaimana? Terhimpit atau lega, gelisah atau tenang. Itu sesungguhnya kebahagiaan atau penderitaan. Dan yang memunculkan bukan orang lain. Bukan dewa, bukan setan, bukan dosa leluhur, atau bukan si A, B, C, D, E, F yang berhasil itu. Diri sendiri yang memunculkan. Nah, ternyata diri sendiri yang menyebabkan diri ini menderita. Bukan kebijakan dari orang yang pandai hal seperti ini. Bukan kebijakan dari orang yang mencintai diri sendiri hal seperti ini. Nah, dikorek sehingga ketika muncul di dalam batin keiri hatian bisa ditengarai, oh ini keburukan, jenisnya adalah kebencian. Bagaimana kemudian berupaya jenisnya adalah keiri hatian. Bagaimana kemudian berupaya keiri hatian ini bisa dipatahkan, bisa dipotong, bisa disingkirkan dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Yang belum muncul, ya dimunculkan. Maaf, beda sisi. Yang belum muncul dicegah, ya keburukan-keburukan ini. Nah, kalau dalam pemikiran itu muncul yang baik, ya bagaimana bisa ditahan, dipertahankan, ya dibuat sering muncul lagi dan lagi, dikembangkan, dimampatkan, kokohkan. Yang belum muncul bagaimana bisa dimunculkan. Nah, ini adalah sebatas bagaimana caranya diri ini tidak menimpai diri yang tidak menderita dengan penderitaan. Bagaimana bisa menumbuhkan kebahagiaan melalui memunculkan hal-hal bajik. Selesai sampai di sini. Termasuk juga, ini adalah standarnya demikian. Termasuk juga dalam pemikiran itu, dalam praktek seperti ini memungkinkan untuk melihat dari sisi bagaimana tidak melekati kebahagiaan yang meskipun didapat melalui melakukan hal-hal bajik. Nah, itu memungkinkan juga. Tetapi ini adalah pelatihan yang sifatnya itu lebih mengarah ke pelatihan dasar. Sedangkan yang disampaikan kemarin sama saja menengarai kemunculan pikiran yang disertai oleh berbagai macam faktor-faktor batiniah, cetasika. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang nista, ada yang mulia. Tetapi cara melihatnya itu dengan satu cara atau dua cara saja. Yaitu apa? Melihatnya sebagai yang tidak tetap, tidak kekal. Hanya itu saja. Dan satu lagi adalah melihatnya secara tidak ada inti, tidak ada diri. Dan ini barangkali hanya itu toh jawabannya. Ini bukan hanya untuk memberikan satu penegasan, memberikan satu pemilahan yang jelas.
objek cita dalam cittanupassana ini murni vipassana, tidak bisa dengan samatha. Artinya murni menggunakan nilai-nilai kebijaksanaan yang transenden, yang universal, yaitu yang hakiki, yang mutlak. Artinya nilai pengetahuan atau sifat pengetahuan yang tidak terpengaruh oleh tempat, waktu, situasi, kondisi. Kebenaran yang sesuai dengan sebawanya, alamiahnya, yaitu tidak kekal atau tidak tetap, tidak mampu bertahan, dan tidak ada diri. Ini dalam cittanupassana, alatnya adalah tidak kekal dan tidak ada diri saja. Sedangkan yang tadi, yang disebut samatha itu adalah pengembangan batin, yaitu upaya memunculkan nilai-nilai luhur demi menghancurkan nilai-nilai buruk dengan menggunakan alat berupa nilai luhur, apapun nilai luhur itu, yang sifatnya adalah duniawi, misalnya hiri, otapa, kedermawanan, menjalankan sila, atau berpikir bagaimana sila itu semestinya diteguh-tegakkan dalam diri. Dengan buddhanusati, dengan metta, atau dengan asubha, melihat dari sisi ketidakindahan, melihat dari sisi cacat. Ini adalah nilai luhur yang sifatnya adalah duniawi. Mengapa disebut duniawi? Karena adalah persepakatan antar manusia dengan manusia pada waktu dan tempat itu. Dan karenanya, yaitu adalah bukan kebenaran yang transenden, bukan kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang sesuai dengan alamiahnya. Karena tidak benar sesuai dengan yang aslinya bagaimana sesungguhnya, ya dapat dikatakan sebagai kebenaran semu. Ya, begitu ya jawabannya. Oh, di sini tidak bisa nyala. Sudah. Oh. Ya, bisa melihat ya. Tidak ada masalah dengan penyakit mata. Karena banyak istilah-istilah yang sifatnya ya abstrak diangkat dan kemudian dijelaskan, sehingga jika tanpa ada tulisan dibantu dengan tulisan ini akan menjadi sulit untuk dimengerti, termasuk juga sulit untuk disampaikan. Oleh karena untuk menyampaikan satu dengan yang lain ada keterkaitannya dan banyak istilah, yaitu akan menjadi
menjadi merepotkan. Ya, sebagaimana yang di awal disampaikan bahwasanya Dhammanupassana yaitu melihat perwujudan. Kata dhamma di sini artinya adalah perwujudan. Hanya kata perwujudan di sini bukan semata-mata fisik, tetapi juga non fisik. Yaitu apa? Misalnya tubuh itu adalah yang konkret, yang fisik itu. Termasuk juga wedana, pengenyam. Ini juga disebut perwujudan. Meskipun wujudnya mana? Itu adalah perwujudan yang abstrak. Di sini dimaksudkan adalah ya perwujudan, atau sesungguhnya ya kalau dibilang perwujudan ini kurang begitu tepat. Kalau mau diterjemahkan secara lebih tepatnya adalah keberadaan. Karena kata dharma ini ya dari titik dhammo, dari titik dhammo, suatu keberadaan yang ada disebut dharma. Suatu keberadaan yang berlangsung disebut dengan ada, dharma, yang ada. Nah, di sini mengacu ke segala hal, baik yang berupa sangkata, yaitu yang berupa bentukan. Disebut berupa bentukan karena kemunculannya itu, keberadaannya itu, tampak sebagai ada itu ditopang oleh faktor-faktor pembentuk. Karena ditopang oleh faktor pembentuk, sehingga menjadi ada, tampak ada, keberadaannya disebut menjadi sebagai bentukan. Nah, itu namanya sangkata, berupa bentukan. Termasuk juga yang berupa asangkata, bukan bentukan. Sesuatu yang ada, tapi keberadaannya itu bukan karena faktor-faktor pembentuk. Dan karena bukan tidak muncul dari faktor-faktor pembentuk, ya. Yang mana kalau ada kemunculan dari faktor-faktor pembentuk ini membentuk sesuatu, nah jika ada kemunculannya maka akan ada juga kepadamannya. Sehingga keberadaan yang tak berbentuk atau bukan bentukan, maksudnya keberadaan yang bukan bentukan ini tidak dapat dikatakan sebagai yang tidak kekal. Oleh karena bukan berupa bentukan. Sekali lagi, nah mengapa kalau bukan bentukan itu sifat tidak dapat dikatakan tidak kekal? Ya karena kalau berupa bentukan itu akan ada kemunculan faktor-faktor ya bergabung atau berpisah. Nah, penggabungan dan pemisahan ya, pergabungan dan perpisahan itu adalah sebuah kemunculan. Di mana ada kemunculan wajar mengalami kepadaman. Ini yang dimaksud dengan dharma atau dhamma. Keberadaan itu sebagaimana tadi disampaikan ya, ke semuanya, semua hal.
Tetapi yang semua itu, nah di sini dalam Mahasatipatthana Sutta, Sutta ini dipilih dibahas di sini, nah, dalam mengangkat dharma atau dhamma sebagai objek, oleh karena ada rincian yang sangat luas. Ada yang namanya niwarana, keberadaan pengotor-pengotor batin, si penghalang atau penutup. Niwarana artinya penutup. Ya, ada 5. Ya, kemudian ada yang namanya khandha, juga sebagai dharma. Apa itu khandha? Gugusan. Gugusan di sini mengacu ke gugusan materi, rupa khandha, gugusan pengenyam, wedana khandha, gugusan pengerti atau pengenal, sanya khandha, gugusan pembentuk, sangkhara khandha, dan gugusan pengetahu, winyana khandha. Ini disebut dengan gugusan. Juga sebagai keberadaan. Nah, kemudian juga diangkat tentang ayatana. Ya, ayatana. Ayatana itu sebetulnya artinya adalah areal. Ya, areal, lahan, atau apa begitulah. Di sini diterjemahkan landasan juga silakan. Scrollingnya bagaimana ini? Kalau scrolling nggak ada ininya. Oh, mana scrolling? Ya. Ayatana artinya adalah landasan. Ya, boleh diterjemahkan landasan. Berikutnya adalah bojangga. Ya, bojangga yang artinya bagian-bagian atau faktor-faktor yang mengarah atau mendukung pada penerangan, yaitu kebijaksanaan, pencapaian kebenaran, yaitu alat untuk mengakhiri derita. Tidak lain adalah mengetahui 4 kebenaran Arya ini. Di mana ada 4 kebenaran Arya, di sana sudah akan juga, di mana ada melihat kebenaran Arya, di sana akan sudah tampak juga Paticcasamuppada. Nah, begitu. Di waktu merealisasi 4 kebenaran Arya, di sana juga akan tampak keberadaan sebagai yang tidak kekal, tidak bisa bertahan, dan tidak ada diri. Anicca, dukkha, anatta. Dan karenanya, karena mengerti ciri dari 4 kebenaran Arya yang di dalamnya itu, akan juga bisa ditengarai Paticcasamuppada. Apa itu Paticcasamuppada? Artinya apa? Artinya
kemunculan bersebab. Paticca bersebab. Sang upada kemunculan. Kemunculan bersebab. Ya. Bahasa Inggrisnya yang kita sering dengar itu dependent origination. Nggak tahu apa yang artinya itu apa. Kalau kemudian diterjemahkan gitu ya oleh umumnya kita itu adalah sebab musabab yang saling bergantungan. Arti sebab itu apa? Itu bisa dibaca tapi sulit dipahami. Betul tidak? Ini bukan mengkritik, tetapi menelaah. Apa arti sebab itu? Bisa diketahui tidak sebabnya? Kalau sesuatu yang disebabkan itu tidak dibahas. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Nah, kemudian sebab itu saling bergantungan dengan apa? Bergantungan dengan sebab. Nah, ini adalah juga bagaimana diterjemahkan kata paticca samuppada, yaitu kemunculan bersebab. Muncul ini yaitu muncul wedana, muncul pengenyam. Kemunculan wedana itu, pengenyam itu adalah bersebab karena ada phassa. Kemunculan phassa juga bersebab karena ada apa? Salayatana. Kemunculan bersebab. Hanya memang tidak gampang untuk menerima ya istilah-istilah baru, terjemahan-terjemahan baru. Ya, itu tadi tentang bojjhanga. Berkaitan dengan ya Dhammanupassana. Yang terakhir adalah bawah ini ya, Sacca, yaitu maksudnya adalah Arya Sacca, Catu Arya Sacca, 4 kebenaran Arya. Nah, kita akan hanya ini saja. Tapi yang 5 ini bukan hanya. Oleh karena sudah keseluruhan alam semesta ini. Sampai ke hal-hal yang kita mungkin tidak sampai untuk ya secara awam begitu ya, maksudnya secara pemikiran yang awam umumnya gitu ya, tidak sampai. Ida bhikkhave bhikkhu, wahai para bhikkhu, seorang bhikkhu di ajaran ini, kata bhikkhu artinya adalah siapa saja yang mengarahkan diri pada praktek-praktek demi terbebas dari samsara. Namanya bhikkhu. Jadi tidak harus seorang lelaki yang mengenakan jubah yang disebut dengan bhikkhu. Yang wanita yang mengenakan jubah asal juga sama, yaitu dengan satu upaya ya, mengarahkan diri ke terbebas dari samsara. Atau ya, ia yang telah melihat bahaya samsara. Nah,
Kata bhikkhu. Ini tidak ada palingnya ini. Yang ikhati ti bhikkhu. Nah, ikhati artinya melihat. Yang ikhati iti bhikkhu. Nah, seseorang yang melihat, ikhati melihat. Nah, kemudian yang artinya bahaya atau hal-hal yang menakutkan, namanya bhaya. Karena ada ada ba di sini, diambil banyak, ini. Nah, kemudian juga diambil ik. Begitu, diambil BHA ya, dan diambil ikha. Diberi akhiran u yang artinya si pelaku. Ya, ikhu menjadi bhikkhu. Ini kata bhikkhu di sini. Termasuk juga upasaka upasika yang telah melihat bahaya samsara. Mereka juga disebut bhikkhu. Termasuk para dewa, siapapun yang melihat bahaya samsara. Ya sudah, pakai alternate. Oh, tadi tidak bisa. Ya, jadi kata bhikkhu di sini jangan mengerti, Sang Buddha mengajar hanya kepada bhikkhu. Tidak mengajar untuk upasaka upasika. Ada yang bilang, kok ya selalu yang diucapkan bhikkhu Sang Buddha itu apa namanya itu? Rasis. Apa itu namanya itu? Membedakan ini loh. Ya, apa? Diskriminasi. Diskriminasi. Mengapa tidak disebut bhikkhuni atau apa, atau upasika upasaka begitu? Tidak disebut, selalu bhikkhu. Nah, di sini permaknaan bhikkhu itu adalah luas untuk siapa saja. Termasuk juga selain dari memang permaknaannya demikian, ya itu sebagai cara orang zaman dulu itu memanggil. Misalnya Sang Buddha mau memanggil dua orang bhikkhu, yaitu Bhante Sariputta dan Bhante Moggallana. Sang Buddha cukup coba tolong panggil Sariputta. Artinya panggil juga Bhante Moggallana.
Wahai Sariputta, cukup dengan satu saja. Maksudnya sudah termasuk Bhante Moggallana. Nah, itu adalah orang dulu punya cara. Dan ternyata dalam keseharian kita orang Indonesia ini juga pakai cara menyebut dengan perwakilan satu saja. Tidak usah menyebut yang lain. Ya, misalnya kalau kita dulu di rumah begitu ya, atau di sini sekarang gitu. Ya, tolong ambilkan piring bisa enggak? Saya mau makan. Kemudian orang yang mendengar mengiyakan, kemudian membawakan bukan hanya piring, tapi juga sendok garpu, kobokan, lap, termasuk peralatan makan yang lain. Tidak usah, tolong saya ambilkan piring, garpu, sendok, lap, kobokan, apa, tidak usah. Ya, orang yang ngerti, nah itu sudah akan otomatisnya, maksudnya tidak hanya meminta untuk diambilkan piring saja. Nah, di situ. Sehingga kata bhikkhu di sini sudah otomatis maksudnya yang lain-lain. Nah, ini penjelasan tentang bhikkhu saja sudah setengah jam. Ini untuk pengetahuan ya. Ya. Santang wa achatang kamachandang atti me achatang kamachandoti pajanati. Ya begitu ya, jelas ya. Seorang bhikkhu menyadari keberadaan kesenangan indrawi kamacanda. Nah, kamacanda yang ada di dalam, yaitu di dalam batin. Kemudian dia dengan mengetahui itu, nah dia punya pencermatan. Adhime ajatang kamacando, bahwasanya kesenangan indrawi ada ya di bagian dalamku. Nah, tetapi dalam hal ini, dalam mengerti keberadaan kesenangan indrawi kama, ya, apakah sebatas mendengarai, melihat, mengetahui kesenangan indrawi kemudian selesai? Tidak, karena kalau hanya mendengarai kemudian selesai, ini bukan pelatihan. Dan ini pelatihan yang super tinggi. Anicca sudah tidak bisa di sini. Mengapa? Karena ini adalah yang ditilik dari sisi perwujudannya atau keberadaannya. Yaitu semacam kalau bahasa yang lebih sekuler atau pengetahuan dunia itu zat. Zat. Di sini kata dharma itu artinya adalah zat. Nah, mungkin cocok kata zat di sini. Tetapi kata zat di sini bukan melulu yang sifatnya fisik. Ya, yang berupa sesuatu yang abstrak juga termasuk dalam permaknaan zat di sini. Kata zat itu sesungguhnya bahasa Timur Tengah yang masih ada kaitan erat dengan bahasa Pali, bahasa Sanskerta.
Ah, kalau bahasa bahasa Timur Tengahnya zat ya. Itu bahasa Sanskerta, bahasa Palinya adalah dhatu. Dhatu ya. Kata dhatu dan dharma juga artinya sama. Apa artinya dhatu itu? Suatu keberadaan yang ada. Namanya dhatu, sama dengan dharma. Dhamma. Ya, jadi mengerti keberadaan kama canda, kesenangan indrawi dalam batin yang ditengarai bukan batinnya yang disertai oleh kesenangan indrawi, melainkan yang ditengarai adalah kesenangan indrawinya. Ini perbedaannya. Dan keberadaan kesenangan indrawi dari sisi zatnya ini sudah tidak bisa untuk dimengerti sebagai yang tidak kekal. Oleh karena itu adalah zat. Yaitu apa namanya? Sekali lagi jangan berpikir kata zat ini adalah fisik, materi ya. Nah, begitu. Ya, artinya baik yang konkret maupun yang abstrak. Mau tanya apa? Ya. Nah, bagaimana mengerti keberadaan kama canda, kesenangan indrawi? Melihat sebagai yang tidak ada diri. Melihat sebagai yang kosong, semu, tak berpemilik, di luar kuasa. Ini yang dimaksud. Dan ini adalah kuncinya. Semua yang ada di dalam paparan Dhammanupassana banyak sekali zat yang diangkat untuk ditengarai, untuk diketahui. Semua yang diketahui itu dilihat dari sisi ketidakadadiriannya. Dan setelah mengerti sebagai keberadaan yang tidak ada diri, patut tidak untuk punya akankah melihatnya sebagai sesuatu yang menyenangkan? Karena itu kosong, semu, tidak berpemilik, di luar kuasa. Apakah akan tampak sebagai sesuatu yang menyenangkan? Apanya menyenangkan kalau itu kosong dan semu? Hanya dua itu aja sudah gugur. Dan kalau tidak melihat sebagai yang menyenangkan, akankah menyenangi? Akankah kemudian mengingini dan seterusnya? Akankah mencari? Akankah kecewa karena tidak mendapat karena mencari? Kalaupun mendapat, ya. Nah, kalaupun mendapat, ya. Kemudian kalau dia mengerti, ya, mengerti sebagai yang, ya, sesuatu yang tidak ada diri, ya, sebagai yang kosong, yang semu, ya. Akankah mendapat kalau tidak mencari? Nah, dan seterusnya, sampai pada ujungnya apa? Melakukan keburukan-keburukan, baik lewat ucapan, tutur kata maupun lewat tindakan. Upaya melindungi apa yang ya didapat itu. Karena mengerti sebagai yang ada diri. Nah, kalau mengerti sebagai yang tidak ada diri, yang kosong, mengikuti kesenangan indrawi, nah apanya yang diikuti kalau kesenangan indrawi itu sendiri adalah hal yang kosong, yang semu.
yang tidak berpemilik di luar kuasa. Dan karenanya, karena tidak menyenangi, tidak mengingini, tidak perlu ada kekikiran, tidak perlu ada kekecewaan, tidak perlu ada perbuatan buruk baik lewat ucapan maupun lewat tindakan, tidak ada penderitaan baik lahiriah maupun batiniah. Nah, di sini niwarana itu adalah hal-hal yang mungkin bisa ditengarai oleh seseorang yang sedang mengembangkan batin, yaitu upaya memunculkan nilai-nilai luhur dengan melihat objek, mengangkat sesuatu sebagai objek. Ya. Tampak kemudian ya dalam pelatihannya menengarai, oh nilai luhurnya sudah lenyap. Ya, yang muncul adalah nilai nista, nilai buruknya, yaitu kesenangan indrawi salah satunya. Tapi ini nanti akan ada rinciannya. Nah, bukan hanya kemunculan saja keberadaan kamacanda, tetapi juga apa? Nah, kata asantang, ya, kata asantang di sini. Kata asantang di sini artinya adalah tidak ada. Ia mengetahui bahwa kamacanda, kesenangan indrawi, tidak ada di dalam, yaitu di dalam batin. Ia kemudian menengarai sebagai natime ajatang kamacando. Kamacanda tidak ada di dalamku. Yaitu di dalam di sini maksudnya adalah di batin. Ajata di sini maksudnya adalah batin. Nah, ini memungkinkan menengarai sedemikian rupa jika seseorang berada dalam proses pengembangan batin, yaitu memunculkan nilai luhur. Begitu nilai luhur muncul di dalam batin terbebas dari hal buruk, kemudian menengarai, oh kamacanda tidak ada padaku. Setelah ditengarai seperti ini, apakah selesai? Tidak. Bahwasanya kamacanda yang tidak ada pada batin ini, keberadaan ini pun juga tidak ada diri. Yaitu yang kosong semu, tidak berpemilik di luar kuasa. Artinya jangan sampai keberadaan tidak ada kesenangan indrawi itu kemudian memunculkan menyenangi. Begitu. Kalau menyenangi nanti mengingini, mencari keberadaan. Nah, tidak adanya kesenangan indrawi. Meskipun itu untuk urusan seseorang yang masih awam, ya itu perlu mencari sebelum ada pencapaian. Dan itu memang upaya itu juga mencari. Tapi ini adalah praktik yang sudah sangat-sangat tinggi mendalam untuk mengarah pada kebijaksanaan yang tertinggi. Sehingga dikatakan di awal ini adalah ya nilai yang paling tinggi, yaitu ketidakadadirian, ya keberadaan tidak ada diri, atau bukan diri, ya bukan diri. Nanti kalau dikatakan keberadaan tidak ada diri, artinya ada yang namanya anatta, itu ada dan itu berinti. Yang tidak berdiri itu inti itu, bolak-balik, ya. Dan itu ada yang memang punya pemikiran seperti itu dan punya pengikut yang banyak.
ya memutarbalikkan. Ya, ada saja seperti itu. Nah, kemudian, nah berikutnya, ya taja anuppannasa kamachandasa uppadu hoti tanja pejanati. Ketika kamacanda muncul, ya, dari yang tidak pernah muncul yang pertama kali ini maksudnya, ya. Kemunculan kama tanha yang belum pernah muncul, nah, maksudnya begitu mudahnya. Aduh, ini nggak familiar dengan komputernya. Anuppannasaka macandasa uppadu, kemunculan kesenangan indrawi yang belum pernah muncul sebelumnya, yaitu kemunculan yang pertama kali. Mengetahui, oh ini adalah kemunculan kesenangan indrawi yang belum muncul sebelumnya. Ya, yaitu pas, ya, begitu berada dalam keberadaan nilai luhur, ada witaka wicara, nah berlangsung, nah ternyata kemudian drop, ya, yaitu pikiran beralih menengarai objek yang lain dan menyertakan kesenangan indrawi. Begitu. Saat berada dalam pitaka wicara, yaitu nilai-nilai luhur dalam melihat objek, kesenangan indrawi tidak ada, yang ada nilai luhur. Tapi begitu pikiran ini lepas dari objek itu, nah, dan tidak ada witaka wicara dalam arti nilai luhurnya, nah, beralih mengetahui objek lain dan kemudian disertai oleh kesenangan indrawi. Di situ yang dimaksud dengan anuppannasaka macandasa uppadu, kemunculan kesenangan indrawi yang belum pernah muncul, yang belum muncul, yang tidak muncul sebelumnya, ya. Nah, berikutnya adalah yathaca uppannasaka macandasa pahanang hoti, ya, menengarai atau mengetahui, nah, kehancuran kamacanda yang telah muncul, kepadaman kamacanda, kepadaman kesenangan indrawi yang telah muncul. Karena apa? Karena witaka wicara yang disertai oleh nilai-nilai luhur. Kepadaman kamacanda ini pun, nah, setelah dilihat, kemudian dipahami sebagai sesuatu yang kepadaman, keberadaan padam kesenangan indrawi yang telah muncul sebelumnya, ya, yaitu dimengerti sebagai yang tidak ada diri. Nah, berikutnya adalah yathaca pahinasa kamacandasa ayating anuppadu hoti. Artinya menengarai atau mengetahui, nah, tidak munculnya lagi kamacanda yang telah padam. Baik itu karena tak tanggawi muti atau Wikambana wimuti maupun pariceda wimuti, yaitu yang samatha maupun vipassana, yang duniawi maupun yang lokutara.
yang di atas duniawi lokutara. Artinya apa? Kama canda yang padam, ya, dan kemudian tidak muncul lagi, itu bisa juga karena berlangsungnya samadhi yang sekian rentang waktu. Nah, rentang waktu itu artinya apa? Terdapat kemunculan cita pikiran sekian kali. 1, 10, 25, 100. Antara kemunculan cita yang ke-20 dan 21, di situ masih ada keberadaan, tidak adanya, tidak munculnya kesenangan indrawi yang telah padam. Tidak munculnya lagi kesenangan indrawi yang telah padam. Karena apa? Keberlangsungan samadhi ini. Atau dalam samujjeta wimutti, yaitu telah melihat sebagai yang ya tidak kekal, tidak ada diri, ya. Yaitu di sini adalah para Aryawan, khususnya seorang arahanta. Nah, ini pencapaian yang pertama kali, ya, yaitu mencapai arahata phala. Nah, kama canda yang telah padam tidak kama canda yang telah padam itu tidak muncul lagi. Ketidakmuncul lagiannya kama canda yang telah padam. Nah, ini adalah untuk kama canda saja. Dalam niwarana masih ada 4 lain, yaitu Byapada, Dinamita, Uddhacca Kukucca, dan Wicikicca. Kebencian, keengganan dan kengantukan, kehamburan dan kekhawatiran, termasuk Wicikicca, keraguan. Ini juga dimengerti atau dipraktikkan dengan alur yang seperti di atas kama canda itu. Mengetahui kemunculannya, mengetahui kepadamannya, mengetahui kemunculan mengetahui kemunculan Byapada, Dinamita, Uddhacca Kukucca, dan Wicikicca yang ya belum muncul sebelumnya. Nah, mengetahui kepadaman Byapada, Dinamita, Uddhacca Kukucca, Wicikicca ya yang telah muncul. Dan yang berikutnya adalah mengetahui ketidakmunculan lagi Byapada, Dinamita, Uddhacca Kukucca, Wicikicca yang telah padam. Kesemuanya itu ditengarai dan kemudian dimengerti sebagai yang tidak ada diri. Ini yang disebut dengan Dhammanupassana, dengan mengangkat niwarana sebagai objek. Ya, kemudian sebetulnya ya sekali lagi ya, apakah harus semuanya ini dilatih dalam pelatihan? Ada niwarana, ada kanta, ada ayatana, ada bojangga, ada saja. Tidak semuanya, salah satu boleh. Ya, niwarana boleh, kanta boleh, apa yang mana boleh. Kayanupasana juga tidak soal. Mencapai juga. Mencapainya dengan cum laude atau dengan biasa-biasa kan itu urusan prestise. Dan itu juga berkaitan dengan kecenderungan orang yang disebut dengan carita. Nah, itu. Nah, jadi sesuai dengan caritanya, sesuai dengan apanya, cocoknya dengan apa, ya
monggo-monggo, silakan saja. Hanya saja di sini diberikan keseluruhan oleh karena ini adalah formula sutra berguna untuk umum sifatnya. Nah, diberikan dari sisi ini, sisi itu, sisi yang lain, supaya ada kelengkapan. Nah, dalam prakteknya, ya tidak harus di semuanya begitu. Ya, satu keharusan harus dilewati semuanya, tidak. Nah, berikutnya adalah untuk khandha. Khandha artinya adalah gugusan. Gugusan itu artinya kelompok, artinya onggokan, artinya kumpulan, artinya perhimpunan. Khandha di sini. Ida bhikkhave bhikkhu, wahai para bhikkhu, seorang bhikkhu dalam ajaran ini mengetahui bahwa iti rupang, ini adalah rupa, bentuk. Baik bentuk yaitu tubuh sendiri, tubuh yang lain, atau berupa yang tidak hidup atau awinyanaka. Ya, keberadaan itu sawinyanaka dan awinyanaka. Sawinyanaka itu adalah satu bentukan yang di sana ada si pengetahu winyana, dan awinyanaka satu bentukan yaitu kumpulan yang di sana tidak ada si pengetahu. Misalnya batu, ya. Kayu, maaf, bukan kayu. Kayu juga ya tidak ada winyana. Kalau pohon ada winyananya enggak? Angkat tangan. Ada? Ya, pohon itu tidak masuk dalam makhluk hidup secara Buddhis. Walaupun ada sebutan tersendiri, yaitu bhuta, kemenjadian. Dan itu ada sifat berlangsung, karena ada yang namanya jiwitindriya, rupa jiwitindriya. Tetapi sebatas itu, sebatas bhuta, kemenjadian. Nah, balik ke laptop sini ya. Iti rupang, ini adalah bentuk. Ya, ini bentuk. Ya, ditambahi sendiri kata. Atau bisa dikatakan iti rupang, demikian ini bentuk. Nah, kata iti rupang artinya demikian ini bentuk. Iti rupa samudayo, demikian ini kemunculan bentuk. Iti rupa saatanggamo, demikian ini kepadaman bentuk. Yaitu tidak lain adalah hal-hal yang berupa materi, yang ada ruangnya, yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, ada nutrisinya. Ya, sebagian ada jiwitindriya, sebagian tidak ada jiwitindriya. Ini adalah keberadaan bentuk. Ya, bentuk ini sifatnya adalah rupa, maksudnya adalah bentukan. Mengapa disebut bentukan? Karena keberadaannya itu sebatas topangan atau pembentukan dari faktor-faktor yang memadu atau berpadu di dalamnya. Dan karena sifatnya berupa bentukan,
keberadaan rupa yang dimengerti oleh indera ini, yaitu indera batin, ya, manindriya, mengerti sebagai rupa, memahami sebagai rupa. Dan setelah mengerti sebagai rupa atau mengetahui sebagai rupa, demikian ini rupa. Nah, mengerti rupa, mengerti bentuk ini sebagai yang tidak ada diri, yaitu yang kosong, semu, tidak berpemilik dan di luar kuasa. Iti rupa sasamudayo. Nah, demikian ini kemunculan rupa. Karena berupa bentukan sehingga rupa ini mengalami kepadaman. Dan setelah faktor ya yang ada itu memungkinkan untuk saling bergabung membentuk ya rupa lagi, yaitu namanya adalah kemunculannya. Dan tidak ada rupa yang tidak pernah mengalami kepadaman dan kemunculan. Sebagaimana yang lalu itu disampaikan ya. Ya, kayu yang terbakar itu kepadaman atau kemunculan? Ya. Ya. Apa? Kemunculan arang. Ya, masih diingat dengan baik. Meskipun terurai begitu ya. Meskipun terurai itu adalah kemunculan dari uraian-uraian itu tadi. Meskipun onggokannya itu padam seperti ini, tetapi muncul yang berupa uraian-uraian itu. Dan tidak pernah yang namanya onggokan ini tidak pernah tidak padam atau tidak muncul, selalu mengalami kemunculan dan kepadaman. Dan bagaimana kemudian bisa menengarai keberadaan bentuk, menengarai keberadaan kepadaman kemunculan bentuk dan menengarai keberadaan kepadaman bentuk sejauh yang bisa ditengarai. Ini sifatnya relatif. Maksudnya sejauh yang bisa ditengarai ini ya kalau kita mau mengerti sel tubuh bagian leher sini. Nah, itu pun juga daging atau kulitnya atau darahnya atau pembuluh darahnya, sel tubuhnya itu kemunculannya bagaimana ya? Keberadaannya, kepadamannya bagaimana ya? Bisa dilihat tidak? Bisa diketahui tidak kira-kira? Tidak usah terlalu jauh di luar range untuk tahap kita di posisi mana ya sejauh yang bisa dimengerti, asal keberadaan rupa bentuk ini nyata tidak itu berupa bentuk. Betul tidak secara komunikasi antara Sang Buddha dengan kita? Rupa itu apa sih? Bentuk itu. Nah, itu satu keberadaan yang diketahui oleh indera penglihat, namanya bentuk. Kalau sudah mengerti itu sebagai yang indera yang dimengerti keberadaan yang dimengerti oleh indera penglihat itu adalah memang nyata bentuk. Dan keberadaan bentuk ini, nah sejauh yang bisa dilihat kemunculannya dan juga kepadamannya. Dan ini tidak lebih penting dari mengerti sebagai yang tidak ada diri. Tetapi untuk mengerti sebagai yang tidak ada diri, kalau tidak ada sesuatu yang diperhatikan, apanya? Saling gantung-menggantung. Alat nilai kebijaksanaan ini tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada objek. Objek juga kalau tidak ada nilai luhurnya akan membawa pada penderitaan, terseret oleh mara. Yang keduanya itu saling mendukung.
antara objek dan alat. Ini baru rupa. Dan rupa itu sendiri, nah bisa berupa organ, bisa berupa tubuh secara keseluruhan, ya. Kemunculan tubuh misalnya, ya katakanlah yang paling mudah begitu. Setelah jam 12 siang, jam 12 siang, nah, bisa jangankan jalan, lari pun memungkinkan, seger. Karena apa? Habis diisi. Ya. Yang sebelumnya lemes, ya. Itu adalah ditengarai sebagai kemunculan tubuh, yaitu apa? Keberadaan tubuh yang sedemikian rupa. Yaitu apa? Ada energi, ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya tidak ada apa, sekarang ada apa, bagaimana? Tetapi ini harus ditengarai dengan jeli, bukan dari sisi perasaannya yang lemes yang atau apa. Tetapi yaitu struktur pembentuk tubuhnya itu memang sudah berbeda. Dari yang tadi itu tidak ada nutrisi, tidak ada air, sekarang sudah ada nutrisi, ada air yang cukup, menjadi ya berbeda dari yang keberadaan sebelumnya. Namanya kemunculan. Ini juga bisa sudah. Namanya kemunculan tubuh. Yang kepadamannya setelah nanti, ya sebentar lagi, atau sekarang mungkin, sudah mulai, matanya sudah mulai kendor, kelopak matanya. Nah, itu boleh dikatakan kepadaman tubuh. Apa artinya keberadaan tubuh yang segar, yang begitu sudah padam. Yang ada adalah tubuh yang ya sudah loyo, ya. Ini kepadaman tubuh. Yaitu apa yang dimaksud di sini? Sejauh yang masing-masing itu punya potensi, punya kemungkinan untuk menengarai keberadaan rupa atau bentuk ini. Mengerti, oh yang kulit, yang daging, otot, ya, yang tulang, oh ini adalah rupa. Dan rupa ini jenisnya padat. Keberadaan rupa jenis padat ini adalah tidak ada diri. Oh ini air liur, ini air seni, ini air mata, ini air hidung. Tahu air hidung? Tahu ya? Perlu disebut? Enggak usah ya? Oke. Ini adalah materi, bentuk. Dan keberadaan ini adalah tidak ada diri. Dalam arti yang kosong, semu, tidak berpemilik, di luar kuasa. Termasuk juga rupa yang bersifat gas dan bersifat panas. Ini juga dimengerti, itu juga bentuk juga. Secara unsurnya begitu. Baik keberadaannya, kemunculannya, dan kepadamannya. Sejauh yang memungkinkan untuk ditengarai. Dan ini baru rupa, bentuk. Belum lagi adalah sisi pengenyam. Wedana yang ada berapa? 108. Mengerti keberadaannya, mengerti kemunculannya, mengerti kepadamannya, dan ditilik dari sisi sebagai yang tidak ada diri.
Tetapi apakah harus dirunut satu persatu? Kalau belum lengkap 108, belum mencapai kesucian? Tidak, sejauh yang bisa ditengarai. Yang sedang muncul apa, situasi apa, bagaimana, merasakan apa. Wedana. Termasuk juga ya sanya. Ya kata sanya ini boleh kalau diterjemahkan mengenal selain dari kata pengerti begitu. Soalnya kata sanya ini juga artinya mengetahui juga, sama dengan winyana. Sama dengan wedana juga artinya mengerti juga. Ya, jadi hanya pandai-pandainya kita untuk menggunakan peristilahan yang jangan sampai campur aduk. Ya, bingung nanti. Tapi permanaan yang memang mewakili. Keberadaan sanya juga sama. Keberadaannya adalah berupa bentukan. Tampak keberadaannya, tampak kemunculannya, tampak kepadamannya. Dan ketiganya itu ditengarai sebagai yang tidak ada diri. Demikian pula dengan sangkara, pembentuk-pembentuk. Yaitu yang membentuk baik, yang membentuk buruk. Yang memberikan dampak menderita, berbahagia, ya ini, sangkara ini. Yang membuat orang gelisah, membuat orang terbuai, berbunga-bunga, sangkara ini. Pembentuk buruk, pembentuk baik. Satu lagi adalah winyana, pengetahu. Ya, ini juga sama dimengerti sebagai yang tidak ada diri, baik keberadaannya, kemunculannya, dan kepadamannya, sejauh yang bisa ditengarai. Dan winyana ini ada berapa? Tidak terhitung. Mengapa? Winyana itu masih dibagi menjadi 6 sesuai dengan dwara pintunya. Cakuk winyana. Nah, begitu. Ya mungkin sama dengan inilah wedana begitu. Nah, cakuk winyana. Kemudian ya yang dilihat itu ya nah, apa namanya? Tidak terpikir sebelumnya untuk merinci winyana bagaimana. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah winyana ini sesungguhnya adalah ada sangat banyak. Ya, sangat banyak. Berupa onggokan, berupa gabungan. Ya, winyana setidaknya yaitu, nah misalnya antara cakuk winyana dan sotak winyana sudah berbeda. Mengetahui sesuatu yang sifatnya itu masih ada mata kail, ada umpan, dan sesuatu yang di luar umpan sudah 2. Ya, dikalikan 2 dari 6 itu. Nah, sedemikian rupa. Nah, itu adalah pemilahan-pemilahan yang sejauh masing-masing itu nah punya apa namanya pencermatan. Keberadaan winyana yang justru intinya di sini sama, yaitu bagaimana bisa dilihat sebagai keberadaan yang tidak ada inti, tidak ada diri, dalam arti sebagai yang kosong semu, tidak berpemilik dan di luar kuasa. Selain rupa, wedana, sanya, sangkara, dan winyana, tidak ada yang keenam.
Dan kesemuanya itu adalah 5 itu tidak ada diri. Ini keberadaannya. Ini kalimat sederhana dan hanya 2 kalimat. Tetapi mengertinya bukan gampang dan bukan remehan. Ini yang nantinya banyak yang punya konsep keliru. Ya winyana memang tidak kekal, tapi yang mempunyai winyana kan kekal. Nah, masih tetap saja punya apa? Punya keberpihakan pada yang namanya diri aku ini. Si akunya itu loh yang menjadi pemilik winyana itu. Nah, kalau tidak ada aku, bagaimana bisa ada tahu aku ini? Nah, itulah. Selalu ada alasan, ada dalih, ada perkilahan. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa mengganggu dalam menuju ke pandangan benar. Nah, sehingga ditekankan di sini selain yang 5 hal ini tidak ada yang keenam. Ayatana. Cukup dulu ya. Sudah mau jam 9. Kurang 11 menit lagi. Kalau mau dilanjutkan ayatana nanti bisa lama. Melewati jam 9. Saya tidak ingin melewati jam 9. Ya cukup dengan yang sudah durasi yang pantas antara 1 jam, 1,5 jam, ya 2 jam. Dari jam 7 sampai jam 9 paling banyak. Supaya tidak mabuk. Yang bicara maksudnya. Ada pertanyaan silakan. Belum ada ya? Kalau belum ada, ya bisa diakhiri sampai di sini dulu.
tanpa jejak langkahku, namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi, karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua.